Oke, halo semua. Namaku Felisa Fitriataya, aku merupakan pengajar paket B IPS Rumpel BEM UI. Hari ini kita akan membahas tentang 3G dan perlawanan bangsa Indonesia. Oke, kita mulai aja yuk. Yang pertama itu aku akan menjelaskan mind map pelajaran hari ini, yaitu 3G dan perlawanan bangsa Indonesia. Ya, dari motif bangsa Eropa, kemudian dampak bangsa Barat ke Indonesia, kemudian juga dampak 3G terhadap persebaran agama Nasrani di Indonesia, dan juga yang keempat, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, yang pertama nih, motif kedatangan bangsa Eropa dan Jepang ke Indonesia. Dari Jepang itu untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna untuk mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Dari Eropa sendiri untuk berdagang rempah-rempah, menguasai wilayah Indonesia, dan menyebarkan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa Portugis. Ekspedisi pertama mencari rute menuju ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Ia meninggalkan Portugis pada tahun 1487. Kemudian disusul oleh Vasco da Gama yang berangkat pada tahun 1497. Setelah ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 hingga berhasil menaklukkan Malaka dan dapat mengendalikan jalur rempah-rempah. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani. Orang-orang Turki pun melarang orang-orang Nasrani berdagang di Konstantinopel. Inilah salah satu penyebab kenapa bangsa Portugis mencari rute ke Indonesia. Oke, selanjutnya dari bangsa Spanyol. Yang pertama itu pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus, orang Italia yang berlayar atas nama Kerajaan Spanyol. Pelaut lain, Ferdinand Magellan, dipilih Raja Charles pertama dari Spanyol untuk mencari jalur menemukan Indonesia lewat 3G, menuju Kepulauan Maluku yang dikenal juga dengan nama Kepulauan Rempah-Rempah atau Spice Island. Kemudian dari bangsa Inggris, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki koloni di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Menurut catatan sejarah, kongsi dagang Inggris EIC atau East Indian Company sejak awal abad ke-17 telah mendirikan kantor-kantor dagangnya, misalnya di Banten, Aceh, Makassar, dan Maluku. Namun, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya di Indonesia, seperti Belanda. Pada tahun 1682, Belanda berhasil mengusir Inggris dari Banten dan merebut perdagangan lada. Oke. Dari bangsa Belanda, ekspedisi Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia berlangsung pada tahun 1595, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Cornelissen von Neck pada tahun 1598 dan mencapai Kepulauan Maluku. Ekspedisi berhasil membawa rempah-rempah dan memberikan keuntungan besar. Tahun 1602 dibentuk VOC atau Persekutuan Dagang India Timur. VOC dipimpin oleh Heeren, Dewan ke-17. Kemudian untuk memperkuat pendudukan VOC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa, antara lain hak monopoli dagang, hak membuat dan mencetak uang, hak membuat bentuk tentara, hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian, dan hak yang terakhir nih, yaitu hak mendirikan benteng. Oke, pada tahun 1605, VOC berhasil merebut Ambon dan Tidore dari Portugis. VOC pada tahun 1609 berhasil menguasai Banda. Selanjutnya, di bawah Jan Pieterszoon Koen sebagai gubernur jenderal yang berlaku pada 1619 sampai 1623, VOC menetapkan Jayakarta atau Batavia sebagai markas besar dan pusat perniagaan VOC. Jakarta atau Batavia ini sekarang dikenal sebagai Jakarta.
Belanda telah menguasai Jayakarta, Batavia pada tahun 1619. Selanjutnya Makassar pada tahun 1667 dan Banten pada tahun 1682. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, VOC secara selektif telah menancapkan pengaruhnya di Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta. Nih, pertanyaan pemicu buat hari Sabtu ya. Wilayah manakah di Indonesia yang paling banyak diincar oleh bangsa Eropa untuk dikuasai? Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh 3G terhadap Indonesia. Yang pertama adalah gospel. Gospel atau God merupakan istilah yang menggambarkan semangat negara-negara Eropa untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Katolik ke seluruh dunia. Semangat ini sangat ditunjukkan oleh negara Spanyol dalam segala aktivitas eksplorasi dan eksploitasinya di dunia baru. Selain karena dampaknya dari Reconquista terhadap kaum Moor dari dinasti Almoravid dan dinasti Almohads yang masih membekas di ingatan para jenderal dan raja Spanyol. Ada pula persetujuan dalam bentuk papal bull dari Vatikan yang mengamankan Spanyol untuk menyebarkan agama Katolik ke suku-suku barbar yang ada di dunia baru. Umumnya, semboyan gospel diwujudkan dengan membentuk misi-misi Katolik di daerah-daerah yang sudah dikuasai. Misi atau missionary atau mission ini bertujuan untuk mengajarkan agama Katolik kepada masyarakat lokal dan perlahan-lahan mengkonversi mereka. Bangsa Spanyol percaya bahwa dengan menyebarkan agama Katolik ke seluruh dunia, mereka sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang suci. Kita sering mendengar bahwa Spanyol seringkali melakukan agresi atas dasar penyebaran agama, bukan semata-mata atas dasar kekayaan atau prestige. Kepercayaan itu yang menyebabkan Spanyol rela melakukan penyebaran agama secara paksa ke seluruh belahan dunia. Oke, dari semboyan gold dan glory. Glory merupakan istilah yang menggambarkan bagaimana raja-raja di Eropa berusaha untuk meningkatkan prestis mereka dan negaranya dengan cara memperluas daerah jajahan. Kemudian dari gold. Gold atau emas merupakan istilah bagi segala upaya untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan material dari aktivitas eksplorasi dan pada akhirnya eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada saat itu. Umumnya, gold didapatkan dengan cara menjual rempah-rempah Asia, budak-budak Afrika, serta logam mulia yang berasal dari Amerika. Spanyol itu dengan melakukan perdagangan emas, perak, dan coklat yang ada di benua Amerika, Portugal dengan gading, budak, kopi, serta rempah-rempah yang berasal dari Afrika dan India. Oke, ini pertanyaan yang kita akan bahas di hari Sabtu ya. Oke, lanjut aja. Nah, apa sih pengaruh bangsa Eropa dengan datangnya mereka ke Indonesia? Nah, ini tuh ada dari politik nih. Yang pertama tuh kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dipengaruhi pada kekuasaan para penguasa lokal, seperti raja, sultan, dan adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar, karena sering dicampuri oleh pemerintah kolonial. Dengan fakta seperti ini, tidak jarang bahwa kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara de jure atau hanya secara hukum, tetapi secara de facto atau secara kenyataan dikuasai oleh pemerintah kolonial. Pemerintah tidak jarang secara langsung mencampuri urusan politik suatu daerah. Oke, dari segi ekonomi, ada pengaruhnya yaitu ekonomi liberal, tanam paksa, dan kebijakan pintu terbuka. Kalian bisa baca lebih jelas di buku paketnya ya. Kemudian dari pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang pertama itu dalam masyarakat muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan. Ya, ini kelompok masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asing, Tionghoa, India, dan Arab, dan masyarakat pribumi. Pengaruhnya terhadap kehidupan budaya ini ada juga dua dari bangsa Eropa nih ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal. Yang kedua, muncul berbagai tradisi Barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi, khususnya di kalangan bangsawan, seperti tradisi dansa. Kemudian pengaruh terhadap pendidikan, yaitu diterapkannya kebijakan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ini yang menyebabkan munculnya golongan terpelajar di Indonesia. Kemudian, mereka juga menjadi tulang punggung meningkatnya kesadaran bersama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Oke, ini pertanyaan buat hari Sabtu ya. Nah, yang terakhir, jadi kan kita sudah dijajah oleh bangsa Eropa. Tentu saja kita harus melawan dong dari penjajahan tersebut. Nah, perlawanan itu nggak sedikit ya dari Indonesia, seperti perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku antara lain berkobar di Kepulauan Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura pada tahun 1817. Perlawanan rakyat Saparua menjalar sampai ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Ratusan orang-orang gugur dari pertempuran dan Patimura pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Pemimpin perlawanan kemudian digantikan oleh Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan. Sayangnya dia juga ditangkap. Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Kemudian ada juga nih dari perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa antara lain ketika Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1823 hingga 1830. Perlawanan ini dibantu oleh Sentot Ali Basyah, Prawirodirjo, Kyai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh. Mereka mengangkat kembali Sultan Sepuh Hamengkubuwono yang kedua. Ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock di Magelang. Namun, de Kock berkhianat. Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap dan diasingkan ke Manado, setelah dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Oke, dari rakyat Sumatera Barat. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum Paderi. Pada mulanya, pemimpinan Paderi dipegang oleh Tuanku Nanrenceh, kemudian oleh Datuk Bendaharo, Tuanku Pasaman, dan Malimbasa. Nah, Malimbasa ini kemudian kita kenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Berkobarnya perang Diponegoro memaksa Belanda melakukan perlawanan dengan kaum Paderi dengan membantu kaum adat. Setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan. Bahkan Belanda berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Setahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum Paderi. Pada tahun 1833, mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol. Namun sayangnya, pada tahun 1837, Bonjol kembali direbut oleh Belanda. Dan kemudian Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Ia dibuang ke Ambon, kemudian ke Minahasa. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Aceh. Yang pertama, Aceh diserang oleh Belanda untuk pertama kali pada April 15, 1873 dengan 3.000 tentara. Serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang tewas di pekarangan Masjid Besar. Pada masa itu, muncul Teuku Umar yang didampingi istrinya, Cut Nyak-din, yang juga kemudian melakukan penyerangan terhadap Belanda. Kala itu, Teuku Umar berpura-pura menyerah. Tapi ia menyerang Belanda setelah diberi senjata lengkap. Dr. Snoek Hooggrunge dalam bukunya The Acehers atau Orang-orang Aceh mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba antara golongan Teuku atau bangsawan dan Tengku, yaitu ulama. Kemudian diserang habis-habisan. Tugas tersebut diserahkan oleh Kolonel J.B. Van Hoots yang segera membentuk pasukan gerak cepat satu persatu. Para pemimpin Aceh pun gugur dan menyerah. Teuku Umar pun gugur di Maulabu. Gugur maksudnya. Kemudian ada dari perlawanan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda antara lain terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun, dimulai tahun 1878 dan berakhir 1907. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang oleh pasukan Sisingamangaraja yang bermarkas di Bakara. Pada tahun 1907, tanggal 17 Juni, Sisingamangaraja yang keberapa nih? 7. Memusatkan pertahanan terakhir di Dairi. Gugur karena ditembak oleh Belanda. Hal ini membuat berakhirnya Perang Tapanuli. Lalu ada juga perlawanan rakyat Bali. Pada masa ILL, pemerintah Belanda dan raja-raja di Bali sudah memiliki satu perjanjian, yaitu perjanjian membebaskan setiap kapal Belanda yang karam
di perairan Bali apabila telah dibayar. Penjajahan ini diadakan sehubungan dengan adanya hak tawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali. Hak tawan karang adalah hak para Raja Bali merampas kapal-kapal yang karam di perairan Bali. Oleh karena pemerintah Belanda melanggar perjanjian tersebut, para Raja Bali memperlakukan kembali haknya ini. Pada tahun 1889, Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang dilakukan terhadap kerajaan Bali. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Michels. Selanjutnya, Jagaraga pun dapat direbut. Setelah berhasil merebut Jagaraga, Belanda pun merebut Klungkung, Karangasem, dan Gianyar. Kemudian dari perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen ingin memperbarui perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama Kerajaan Bone, menentang keras usaha tersebut. Hal ini membuat Belanda harus mengirimkan ekspedisi militer untuk melakukan daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1824, Kerajaan Sopeng dan Kerajaan Ternate mempersiapkan pasukan sebanyak kurang lebih 40.000 orang untuk menghadapi Belanda. Perlawanan selanjutnya telah dilakukan oleh Kerajaan Bone di bawah pimpinan Sultan Bone, Raja Putri. Pasukan Kerajaan Bone pun menyerang pos-pos Belanda di Panjang Kene dan Lak Bakang. Pada tahun 1825, akhirnya Kerajaan Bone dapat ditaklukkan dan penaklukan Belanda atas Kerajaan Bone mempermudah usaha Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi. Sementara di Kalimantan Selatan, perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada 1859. Hal ini disebabkan ketidaksenangan rakyat dan beberapa bangsawan Banjar terhadap campur tangan Belanda, terutama pada pengangkutan Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan. Kedua, perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Rakyat mengepung benteng Belanda di Pangaron. Ketiga, pada tahun 1859, 3 tokoh setempat yaitu Haji Buyasin, Cai Langlang, dan Cai Demang Leman menyerang benteng Belanda di Tapanjuk. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat berhasil ditangkap oleh Belanda, kemudian dibuang ke Cianjur. Sementara itu, Pangeran Antasari meninggal dunia. Perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Mas Said, Pangeran Mas Natawijaya, Temenggung Surapati, Temenggung Naro, Menghulu Rashid, Gusti Matseman, dan Pangeran Perbatasari. Siasat yang dilakukan dalam perlawanan adalah perang gerilya. Oke, ini bisa rangkumannya kalian baca, kalian pause, kemudian kalian screenshot untuk pelajari lebih lanjut. Nah, pertanyaan terakhir nih. Setelah Patimura ditangkap oleh Belanda, yang melanjutkan memimpin perlawanan rakyat Maluku adalah... Oke, sekian dari pengajaran hari ini. Nanti kita langsung ketemu di kelas dan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Oke, terima kasih.